Oke. Lagi pakai ini. Oke, tadi ya, jadi ini tambahkan decision jika diperlukan, kemudian tambahkan fork dan join jika aktivitas akan dilakukan secara paralel, ya. Jadi fork dan join tahu kan, jadi kalau fork itu jadi ada satu aktivitas, kemudian bisa menjadi beberapa aktivitas yang lain yang bisa dilakukan secara paralel. Ya, kalau join itu kebalikannya, jadi ada beberapa aktivitas bisa dijadikan satu aktivitas. Ya. Nah, kemudian ada proses dengan notasi ending. Ya. Nah ini formatnya, biasanya ya formatnya seperti ini. Jadi di sini ada start, ya, start stage, kemudian ada initial activity, aktivitasnya apa, ya. Kemudian kalau mau dilanjutkan ke aktivitas yang lain, berarti di sini ada transition, ya, state transition, tanda panah ini, berarti dia akan pindah ke aktivitas yang lain, ya. Kemudian bisa juga dari initial activity ini kita tambahkan decision di sini, ya, yang tadi ya kondisi. Berarti ini decision. Nah, decision ini kan pasti ada. Jadi ini ada pilihan option A dan option B. Ya, option A ada aktivitas. Nah, misalkan di sini pakai join fork, berarti di sini ada dua aktivitas yang dilakukan secara paralel. Ya, ada aktivitas C, ada aktivitas B. Ya. Nah, ini option yang lain ya. Jadi ini kira-kira hanya format ya, format penulisannya. Nanti kita yang lebih gampang masuk ke contohnya aja ya. Nah, jadi di sini ada contoh. Misalkan di sini saya mau ngecek password. Kalau kita mau masuk ke aplikasi ya, kita masuk di sini kan cek user password. Nah, di sini ada kondisi kan, ada decision ya, berhasil atau tidak ya. Kalau di sini salah passwordnya, dia akan repeat ulang lagi ke sini ya. Nah, kemudian yang kedua masih boleh repeat ya. Kemudian yang ketiga dia akan di reject ya, jadi gitu. Nah, kalau misalkan berhasil, maka dia akan masuk ke halaman utamanya ya. Nanti di halaman utamanya itu kita bisa pilih beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan secara paralel ya, pakai yang namanya join fork ya. Nah, nanti saya kasih contohnya ya mengenai join fork. Nah, kemudian ini contoh aktivitas diagram berdasarkan template ya, template. Jadi ini ada aktivitas, ada customer, ya. Ini aktivitasnya adalah penarikan uang dari akun bank melalui ATM, ya. Kemudian di sini ada customer, aktornya, kemudian ada ATM mesin, ya. Kemudian ada bank, ya. Kan saya bilang aktor itu bisa badan, bisa orang dan lain sebagainya. Jadi ini di kasus ini adalah bank ini adalah satu aktor, ya. Nah, ketika kalau kita mengambil uang di bank, di ATM, berarti kan kita harus insert card dulu kan, masukin cardnya, ya. Kemudian enter PIN-nya, ya. Setelah enter PIN, kemudian si bank akan authorize, ya. Benar nih, PIN-nya valid nggak dengan akun ini, PIN-nya valid nggak? Kalau misalkan valid, dia akan masukkan nomor amount-nya kan, jumlah uangnya. Kemudian setelah itu dia akan cek, bank akan mengecek account balance, ya. Jadi saldonya ada nggak tuh kalau dia mengambil uang. Kalau dia bilang ada saldonya, maka dia akan mengambil
uangnya di slot mesinnya, ya. Nah kemudian setelah dia ada ngambil uang, di sini juga di sisi lain ada dia akan debit account-nya, ya, berkurang account-nya. Nah jadi kalau di sini tadi kalau balance maunya ada, kalau tidak berarti dia akan keluar gitu ya. Kalau misalkan kemudian setelah dia ngambil uang dari slot mesinnya, maka otomatis debitnya account-nya akan ke debit, ya, berkurang uangnya, ya. Kemudian setelah itu di sini akan sama-sama kalau dia pilih lihat saldo, berarti kelihatan langsung balance-nya. Kalau enggak, dia akan di sini mau keluar atau tidak, ya, keluar. Nah, jadi ini contoh aktivitas yang bisa kita buat aktiviti diagramnya. Ada bisnis prosesnya, ya, ada prosesnya yang harus dilakukan. Nah, ini contoh pertama, ya. Jadi mengalihkan uang dari account bank melalui ATM. Ini contoh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau bagian gudang barangnya habis, pengen beli ke supplier, ya. Ini prosesnya seperti ini. Jadi ini ada 3 aktor, ya. Jadi ada bagian gudang, ya, ada purchasing, ada juga supplier, ya. Nah kalau bagian gudang, kan dia harus memberi informasi data yang akan dipesan. Kemudian dia bikin listnya apa aja yang mau dipesan. Kemudian bagian purchasing akan menerima informasinya. Kemudian dia akan membuat surat pemesanan, ya. Kemudian dari surat pemesanan ini akan diterima oleh suppliernya nih, ya, surat pemesanannya. Kemudian surat pemesanannya ini akan diproses, ya, barangnya dipersiapkan, kemudian fakturnya juga dibuat, ya. Kemudian nanti barangnya akan dikirim ke bagian gudang, ya. Bagian gudang akan terima barang dan fakturnya, ya. Nah kemudian bagian gudang akan membuat SPBJ, ya, surat penerimaan barang, ya. Nanti dari gudang ini SPBJ-nya akan ditandatangani oleh purchasing, ya. Kemudian setelah ditandatangani purchasing, maka akan diterima oleh suppliernya nih, ya. Ya seperti ini kalau ini depo lah, ya, di ordernya, ya. Nah kemudian setelah diterima DO-nya, maka dia akan buat invoice-nya, ya, untuk pembayarannya. Kemudian bagian pembelian akan melakukan pembayaran. Kemudian pembayaran itu harus diterima oleh supplier. Kemudian supplier buat kwitansi, dan terakhir adalah bagian pembelian akan menerima kwitansi yang selesai, ya. Nah jadi aktiviti diagram seperti ini. Nah jadi kalau membuat aktiviti diagram itu nggak boleh berhenti di tengah jalan, ya. Jadi kita harus selalu alurnya itu harus sesuai, gitu ya. Nanti dari sini sampai akhir dari proses. Ya, jadi nggak bisa di sini nanti berhenti di sini, ya. Kemudian di sini berhenti lagi di sini nggak bisa. Ya, jadi berkaitan semua, ya. Jadi sesuai dengan bisnis prosesnya. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat teman-teman di deskripsi itu ada yang berhenti di sini, itu nggak boleh. Ya, jadi harus sesuai dengan alur proses, ya. Nah, ini saya kasih contoh kasus di aktiviti diagram, ya, yang pertama, ya. Jadi kalau saya punya prosedur yang berjalannya seperti ini, ya. Jadi saya ingin membuat proses daftar data pegawai dan gaji pada sebuah SMP lah, ya, sebuah SMP dengan aktivitas seperti berikut. Ya, jadi di sini ada proses absensi. Kan kalau guru kan pasti ada absensi, ya. Kemudian yang kedua adalah absensi itu, jadi absensi pada SMP ini pegawai harus melakukan absensi harian, ya.
melalui form daftar hadir. Jadi dia harus isi form daftar hadir pegawai, ya. Dan nanti berdasarkan form daftar hadir pegawai tersebut, bagian tata usaha akan membuat rekap absen harian untuk diserahkan kepada administrasi, ya. Ini proses absensi. Kemudian yang kedua adalah proses pemberian rekap biodata pegawai, ya, atau RDP. Jadi pegawai akan memberikan data pribadi pegawai, data pendidikan, jadi dia ngajarnya apa, ya. Kemudian data keluarga yang menjadikan satu menjadi data pegawai kepada bagian TU yang kemudian diarsipkan menjadi RDP atau rekap biodata pegawai. Kemudian rekap biodata pegawai ini akan diserahkan kepada bagian administrasi untuk proses pengolahan daftar data pegawai dan gaji. Jadi setelah dibikin RDP, nanti RDP ini akan direkap menjadi data pegawai dan gaji, ya, DDPG. Nah, nanti setelah DDPG, kemudian ada proses pengolahan daftar data pegawai dan gaji, ya, ini prosesnya. Jadi setelah tadi dari bagian administrasi menerima RDP, ya, dan rekap absen, jadi dua-duanya harus dikasih ke administrasi, baru kemudian diolah menjadi daftar data pegawai dan gaji. Jadi rekap absen sama rekap RDP tadi diolah menjadi DDPG, ya. Nah, DDPG ini kemudian yang akan diserahkan kepada kepala sekolah untuk di tanda tangannya atau di ATC, ya. Nah, kemudian dari setelah di ATC pihak kepala sekolah, baru kemudian membuat laporan, ya. Jadi dari DDPG yang tadi yang sudah diterima dan ditandatangani oleh kepala sekolah akan diserahkan lagi ke administrasi, ya, untuk dibuatkan laporan data pegawai, ya, dan laporan gaji pegawai, ya. Kemudian setelah bagian administrasi menerima DDPG dan gaji yang sudah di ACC, akan dibuatkan ini LDP dan juga laporan gaji pegawai yang nantinya akan diserahkan kepada kepala sekolah, ya. Dan itu bagian administrasi akan membuatkan slip gaji diserahkan kepada pegawai. Jadi ada LDP dan ada laporan gaji pegawai. Nah, nanti ini akan menjadi slip gaji, ya. Nah, jadi kalau ini adalah prosedurnya, ya. Kalau kita lihat prosedurnya kan agak susah untuk memahami, ya. Ya. Makanya kita buat dalam bentuk activity diagram untuk masing-masing proses, ya. Nah, kalau di activity diagram kita buat proses absensi, ya. Jadi dari pegawai ini akan melakukan absen, ya, absen harian, ya. Nah, di sini ada dua kondisi, ya. Ada yang absen, ada yang tidak absen, ya. Kalau absen, ya dia akan melakukan absen pada form daftar hadir, ya. Kalau misalkan dia tidak absen, pegawai melapor ke TU. Jadi kalau dia tidak berhasil absen, dia akan melapor ke pegawai TU untuk nanti ini akan diterima oleh TU. Jadi laporan pegawai yang tidak absen, ya. Kemudian akan dicatat absen pegawai, kemudian akan merekap absensi berdasarkan form daftar hadir. Jadi bisa ke sini, bisa ke sini, ya. Kalau ke sini prosesnya dia langsung ke TU karena dia tidak absen, ya. Nah, ini adalah proses absensi. Kemudian yang berikutnya adalah rekap biodata pegawai atau RDP. Ya, jadi pegawai harus memberikan data pegawai, ya. Kemudian dari data pegawai, TU akan menerima data pegawai tersebut. Kemudian dari setelah menerima data pegawai, dia akan mengecek berkasnya, ya. Dia akan mengecek berkasnya lengkap atau tidak, ya. Ini ada kondisi ini. Kalau misalkan datanya lengkap, oke, berarti diproses, ya. Kalau tidak, dia akan datanya dikembalikan, berkasnya dikembalikan ke pegawai, kemudian untuk dilengkapi, ya, dilengkapi kembali. Kalau sudah lengkap, masuk lagi ke sini, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau lihat ini kan dibanding dengan cerita tadi lebih enak dari ini, ya, prosesnya jelas, gitu, ya. Nah, makanya diusahakan setelah bikin listrik diagram, kita bikin ini dulu, gitu, ya, supaya prosesnya jelas. Nah, kemudian dari RPP tadi
dari NBP tadi kan di sini ada NBP ya. Kemudian di sini ada absen, ya. Kita absen nama NBP. Ya. Nah, dua-dua data ini yang akan kita join, ya, dua data ini di-join menjadi satu dokumen, gitu ya. Jadi si administrasi ini menerima dua dokumen ini, ya. Kemudian setelah menerima dokumen, dia akan membuat DDPG, ya. Dia akan membuat dokumen DDPG, ya. Kemudian dari DDPG ini kemudian dikirim ke kepala sekolah untuk di ACC, ya, di ACC. Jadi menerima data pegawai dan gaji, kemudian ACC dokumen tersebut, ya. Ini di DPG, ya. Kemudian proses berikutnya adalah proses laporan, ya. Nanti dari kepala sekolah setelah di ACC akan dikasih lagi ke administrasi, ya. Nanti dari administrasi DDPG yang sudah di ACC akan dibuat dua aktivitas yang paralel, ya, paralel. Jadi yang satu membuat laporan data pegawai dan laporan gaji pegawai untuk di ACC atau di untuk laporan di kepala sekolah. Yang satu lagi membuat slip gaji, ya, yang akan diberikan ke masing-masing pegawai, ya. Jadi itu proses laporannya, ya. Oke, jadi ya seperti inilah. Jadi kalau ada penjabaran prosedurnya, kita bisa gambarkan di sini untuk prosesnya, ya. Nah, itu kasus yang pertama, ya. Sekarang masuk ke kasus yang kedua, ya. Kasus yang kedua ini lebih agak ribet, gitu, ya. Nah, ini contohnya kalau kita mau kita mau tambah daya PLN, ya, tambah daya di rumah. Misalkan 1.300, saya mau nambahin ke 2.200, gitu, ya. Kira-kira prosesnya seperti apa di PLN, ya. Yang pertama adalah prosesnya proses bisnis pelayanan pelanggan perubahan daya pada PT PLN adalah seperti berikut, ya. Yang pertama kita harus mendaftar dulu perubahan dayanya, ya. Jadi yang pertama konsumen datang ke kantor PLN dengan membawa fotokopi KTP, kwitansi pembayaran rekening bulan terakhir, kemudian diserahkan ke bagian pelayanan pelanggan, ya. Kemudian bagian pelayanan pelanggan akan menginput berdasarkan data tersebut, ya, data konsumen. Nah, kemudian setelah diinput, maka akan dicetak formulir pendaftaran, ya, perubahan dayanya untuk kemudian ditandatangani oleh pelanggan. Kemudian formulir itu ada satu rangkap untuk pelanggan sebagai tanda bukti, satu rangkap lagi disimpan oleh bagian pelayanan pelanggan untuk diteruskan ke supervisor untuk proses persetujuan. Ya, jadi ini baru pendaftaran, ya. Kemudian di proses di aplikasi diagramnya kita ceritakan seperti ini, ya. Jadi di sini ada pelanggan, ada pelayanan pelanggan, kemudian di sini ada supervisor pelayanan, ya. Nah, yang pertama pada pendaftaran memberikan fotokopi KTP dan rekening listrik, ya. Kemudian tidak sini, jadi pelayanan pelanggan akan menerima kopi tersebut, kemudian dia input di pendaftaran pelanggan, ya. Kemudian dia akan cetak formulir pendaftaran, ya, berdasarkan input ini. Kemudian dia akan memberikan formulir itu ke pelanggan untuk ditandatangani, ya. Nah, kemudian setelah menyetujui, setelah menandatangani, kemudian dia akan membalikan ini ke bagian pelayanan pelanggan, ya. Kemudian dia akan memberikan formulir pendaftarannya, ya. Nah, kemudian di sini yang tadi, ya, yang satu itu dikasih ke pelanggan, yang satu dikasih ke pelayanan pelanggan, ya, untuk diproses, untuk disetujui oleh supervisornya, ya. Jadi ini menerima formulir pendaftaran. Jadi tadi ada dua, ya. Jadi yang satu dikasih pelanggan selesai, yang internal proses berjalan terus sampai di sini persetujuan,
ya. Jadi kita lihat di sini seperti yang tadi hanya ada satu subset, ya, hanya boleh ada satu subset. Nah, kalau N-nya itu bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih di sini karena di sini dia sudah menerima kalinan pendaftarannya, ya. Yang satu lagi dikasih ke dunia. Ini prosesnya selesai, ya. Ini adalah proses pendaftarannya baru, ya. Kemudian yang berikutnya adalah persetujuan perubahan daya, ya. Jadi rangka formulir pendaftaran yang disimpan oleh bagian pelayanan tadi, kemudian dibuatkan surat jawaban persetujuan, ya, yang kemudian ditandatangani oleh supervisor pelanggan, pelayanan pelanggan dicetak menjadi 2 rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada pelanggan, dan rangkap kedua disimpan oleh bagian pelayanan pelanggan sebagai arsip, ya. Jadi di sini kan pelayanan pelanggan akan memberikan formulir pendaftarannya itu ke supervisor tadi, ya. Nah, kemudian dari supervisor ini kan dia membuat surat persetujuan nih. Jadi sudah menyetujui surat persetujuan, kemudian memberikan surat persetujuan dikasih ke pelanggan nih, surat persetujuan perubahan dayanya. Ya, tadi kan pendaftaran, ini persetujuan sudah disetujui oleh supervisornya. Ya, kemudian dari sini setelah disetujui, baru kemudian ada perjanjian jual beli tenaga listrik. Nah, jadi ada perjanjian itu dari 1.300 ke 2.200 atau lain, gitu ya. Nah, setelah pelanggan menerima persetujuan dari PLN tadi, maka si pelanggan akan datang lagi ke kantor PLN untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik sesuai dengan daya listrik yang baru yang akan dipasang, ya. Surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut ditandatangani oleh manajer. Nah, jadi karena masuk ke perjanjian jual beli tenaga listrik, ya. Jadi dari pelanggan ini tadi kan dia sudah menerima surat persetujuan dari manajernya, ya. Kemudian dari surat ini akan diinformasikan ke supervisor pelanggan pelayanan. Nah, dia akan dari sini, dari surat persetujuan ini dia akan membuat surat perjanjian jual beli tenaga listrik, ya. Nah, kemudian ini akan dicetak, kemudian akan memberikan surat perjanjiannya ini ke manajernya ini untuk di approve atau di ACC, ya. Jadi ini setelah menerima, menyetujui, kemudian setelah menyetujui, menandatangani, kemudian memberikan ini ke bagian supervisor pelayanan, ya. Nah, setelah dia menerima surat perjanjian ini, maka surat perjanjian ini juga harus disetujui oleh pelanggan, ya. Ini tanda tangan pelanggan juga ini. Nah, kemudian setelah disetujui oleh pelanggan, maka dibalikin lagi ke supervisor pelayanannya surat perjanjian jual beli, ya. Nah, jadi setelah ini selesai, ya, jual beli tenaga listrik, jadi sudah ditandatangani dua pihak, ya. Nah, kemudian proses berikutnya adalah pembayaran. Jadi setelah tadi sudah disetujui perjanjian jual belinya, maka dia akan setelah menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik, maka si pelanggan tinggal membayar sejumlah yang tertera pada surat perjanjian jual beli tadi, ya, ke loket pembayaran. Nah, jadi setelah melakukan, jadi pelanggan akan melakukan pembayaran, si PLN akan menerima pembayaran, ya. Kemudian si PLN ini akan memberikan bukti pembayaran. Nah, dia akan menerima bukti pembayaran, ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah perintah kerja. Jadi setelah dia bayar, ya, maka di bagian penyambungan dia akan di PLN itu dia akan setelah membayar, maka perintah kerja terbit, ya, dan siap untuk dicetak, ya, untuk diberikan kepada pelaksana sebagai perintah kerja untuk pelaksanaan pengerjaan NCD pelanggan, ya. Jadi dari tadi setelah bayar, maka di internalnya di PLN dia akan mencetak perintah kerja PK-nya, ya. Kemudian akan menyetujui perintah kerja, kemudian bagian penyambungan akan melakukan penggantian NCD, ya. NCD tahu?
Tahu ya? Saya tahu? Apa tahu? Hah? Menjadi apa? Tahu nggak? Ya. Jadi yang di depan rumah itu biasanya ada dia LCD kan? Itu yang kalau turun kan, turun kan? Nah itu LCD itu harus diganti. Jadi kalau tambah daya harus diganti tuh sesuai dengan dayanya, ya. Nah jadi itu jadi LCD-nya nanti akan diganti. Nah, jadi ini akan dilakukan oleh bagian penyambungan, ya. Kemudian di sini juga ada bagian pelaksana. Nah kemudian nanti dikoordinasikan dengan apa namanya pelanggannya, ya. Jadi ini baru alur perintah kerja, gitu ya. Jadi ini menerima perintah kerja. Nah, oke, jadi itu yang kita lakukan kalau kita ingin menambah daya listrik. Jadi nggak pilihan ya. Jadi butuh apa namanya pendaftaran dulu, proses pendaftaran harus di perjanjian jual beli listrik, ya. Habis itu baru SPK-nya, baru diganti. Ya kita bayar dulu baru diganti. Jadi itu proses itu yang dimaksud dengan bisnis proses. Ya, jadi kalau kita mau misalkan kita apa namanya kalau di perusahaan misalkan ini bikin skripsi, ya. Nah kalau bikin skripsi itu kan untuk menggambarkan ini aktiviti diagram ini, bisnis diagram, kamu butuh namanya pengumpulan data, ya. Nah pengumpulan data itu dilakukan tahu nggak beberapa cara? Ada yang tahu nggak? Hah? Webinar itu salah satu caranya, ya. Wawancara, selain wawancara apa lagi? Survei namanya apa? Observasi, pengamatan, ya. Nah jadi sebelum kita interview, kan kita kalau langsung interview kan bingung. Prosesnya ngapain, prosesnya apakah kita nggak tahu ya. Makanya kita perlu observasi dulu. Ya kita observasi, kita datang. Misalnya kamu bikin di sini, kamu datang kayak perusahaannya kan. Kamu kan lihat pengamatan dulu kan, lihat observasi dulu kan, ngapain aja sih proses di sini, ngapain aja nih. Misalkan dari customer mau beli barang, gitu ya. Pertama ngapain dulu, boleh dilihat dulu daftarnya, misalkan harganya berapa, daftarnya, apa aja barangnya. Kemudian pas di customer bilang tuh mau beli ini, baru nanti dikasih penawarannya dulu dari marketing, misalnya. Nah, dikasih penawarannya, kalau udah oke, dia akan PO, ya. Kalau PO, nanti kan dicek dulu barangnya ke gudang, ya, ada ke gudang. Kalau misalkan ada, dia langsung kirim ke customer-nya, kemudian kasih minta DO-nya, baru kemudian ditagi gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan nggak ada barangnya, berarti dia harus beli dulu ke supplier lain, ya, untuk isi gudangnya, gitu ya. Nah, setelah diisi gudangnya, barangnya ada lagi, berarti dia langsung kirim, gitu ya. Nah, itu dimaksud dengan pengamatan. Jadi kamu amati dulu prosesnya gimana sih, gitu ya. Baru setelah kamu tahu prosesnya, baru kamu interview dulu perbagiannya. Jadi setelah tahun, oh berarti alur kerjanya seperti ini, gitu ya. Oh berarti saya harus interview dulu ke bagian ujungnya nih, ke marketingnya, misalkan. Ini kalau di marketingnya ini, kalau mau beli barang, kalau mau pesan barang, itu apa sih dokumennya, apa sih yang keluar, ya, apa sih yang masuk, misalkan. Nah, itu kita harus amati. Kemudian kita harus minta form-formnya, ya. Oh, formnya untuk form pemesanan ini, untuk form pembelian ini, ya, untuk form ke gudang ini, kan pasti ada tuh ya. Nanti dari marketing kita tidak ke bagian yang lain. Setelah marketing apa nih prosesnya, misalkan ke gudang, ya, kita interview ke gudang. Kalau misalkan ada PO atau apa, bagaimana ngecek stoknya, bagaimana ngecek barangnya, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang keluar dari gudang atau masuk ke gudang, gitu ya. Nah itu kan kita harus interview, ya, lebih dalam. Kalau pengamatan kan tidak luarnya doang, ya.
Tapi kalau interview itu sudah masuk ke dalam lebih dalam gitu ya. Kita harus tanya ini, tanya itu, kita harus tanya dokumennya dan sebagainya. Nah setelah itu dapat semua, baru kita kan sudah dapat gambaran itu. Oh prosesnya seperti ini, dokumennya keluar menjadi form, ya. Ya nanti kan begitu masuk ke aplikasi kan kita langsung punya bayangan ya. Oh nanti aplikasinya saya harus punya master data, ya. Tahu master data? Ya? Master data itu data-data yang akan kita input di awal. Ya, jadi kalau misalkan contohnya kayak seperti ini kan, si PLN kan harus ada master datanya kan. Master datanya apa aja? Master data pelanggan, nama pelanggannya, alamat, ya, kemudian alamatnya misalnya dan sebagainya. Itu yang maksudnya master data yang harus kita input di awal, ya. Nah nanti misalkan apalagi setelah pelanggan, suppliernya, misalkan supplier di sini siapa nih, ya kita kan input dulu kan, oh nama suppliernya ini, alamatnya ini, barang yang dibeli itu apa aja di supplier ini. Nah itu yang harus kita siapkan master datanya, ya. Nanti setelah membuat master data yang kita buat adalah formnya, ya. Nanti kalau misalkan kita mau transaksi kan harus ada formnya kan. Kita membuat formnya itu dari hasil itu tadi, ya. Oh formnya seperti ini, nanti kita mau formnya mau di kalau dia online, formnya mau berubah dari yang manual ke sini seperti apa, gitu. Ada bayangan kan, yang diperlukan kan. Oh untuk transaksi ini berarti harus ada nama pelanggan, ada data-data apa saja yang dimasukkan ke dalam form tersebut, ya. Nah, nanti dari form itu nanti kita convert, ya, konversi dari kertas menjadi programming gitu kan, di program gitu kan. Nanti setelah form itu jadi nanti kan kita masuk ini kan ke dalam form itu kan. Tadi kita tulis tangan, jadi itu di computerize dan menjadi programming gitu kan. Nah, setelah kita input di situ, nanti kita bisa edit, bisa hapus, ya, bisa macam-macam. Nah, jadi kira-kira itu yang ada di aplikasi. Biasanya ada master data, ada form, ada transaksi, ada laporan. Itu aja sih. Nggak banyak. Cuman kan prosesnya jadi yang banyak kan prosesnya kan. Butuh dokumennya apa aja itu yang harus kita cari gitu ya. Sebenarnya kalau bikin aplikasi cuma itu apa master datanya kita harus isi, kemudian transaksinya itu isinya form, ya. Kemudian yang terakhir adalah laporannya, ya. Oke, jadi ini contoh yang kedua, ya. Nah sekarang saya mau kasih contoh yang terakhir, contoh satu skripsi lah, ya. Jadi isi saya kasih contoh dari skripsi, ya. Ya, ini apa? Ya. Iya. Oh, salah berarti ya. Ya nanti saya edit ya buru-buru. Tiduran kayaknya. Nah, jadi ini contoh saya ambil dari skripsi yang sebelumnya sudah lulus, ya. Nah, jadi ini biasanya kita akan membuat aktiviti diagram di bab 3 dan bab 4, ya. Nah, jadi ini bab 3 itu adalah analisis sistem yang berjalan, ya. Ini isinya kayak itu aja. Jadi ada volume
berwenang dan tanggung jawab untuk struktur organisasi ini harus dilakukan, ya. Ini struktur organisasi. Nah, ini adalah sistem yang maksudnya aktivitas diagram untuk sistem yang berjalan, yang apa namanya yang berjalan saat ini, gitu ya, masih manual, gitu, ya. Nah, jadi di pas kalau masih manual, kamu harus buat aktivitas diagram mengenai prosesnya, ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang tadi, ya, bagaimana kita kalau misalkan ada departemen lain yang membutuhkan barang, ya, barang itu bisa macam-macam, ya, ke gudang, ya. Nanti dari gudang akan ditentukan apakah harus beli atau ada stoknya, gitu ya. Nah, kalau harus beli, nanti dia akan membuat surat lah, ya, ke surat pembelian barang. Nah, jadi saya kasih contoh di sini, misalkan satu departemen dalam perusahaan itu ingin meminta barang, ya. Barang itu bisa macam-macam lah, bisa alat tulis, apa yang macam-macam barang. Kemudian si admin gudang akan mengisi form permintaan barang, ya. Nah, kemudian dari form ini dia akan mengecek stoknya ada nggak, gitu ya. Kalau stoknya ada, ya berarti kalau ada, ya berarti tinggal ngasih barangnya ke departemen tersebut, ya, selesai, ya. Tapi kalau misalkan barangnya nggak ada, dia akan membuat permintaan barang habis, ya, ke purchasing. Nanti dari purchasing menerima permintaan barang habis, ya. Jadi dokumennya ada menerima permintaan barang, ya. Kemudian nanti si purchasing akan melakukan pengadaan barangnya, ya. Jadi ini nggak diceritakan dia di supplier, ya. Pokoknya dia melakukan pengadaan barang, kemudian dia akan mengirim si gudang ini akan menerima barang yang dibeli tadi, ya. Kemudian dia update stok barangnya, ya. Kemudian setelah update stok barang, dia akan mengupdate-nya di sini, stok barangnya ada, gitu, ya. Jadi nanti begitu dia selesai stok barang, ya berarti barangnya ada, jadi langsung di sini, ya. Nah, jadi kemudian setelah barangnya diupdate stok ini, kemudian dia baru bisa membuat laporan barang yang masuk, ya. Nah, kemudian nanti setelah barangnya dikirim ke departemen lain, baru nanti dia buat apa namanya barang keluar, ya. Jadi setelah dikasih ke departemen lain, dia akan membuat laporan barang keluar, ya. Jadi ini sistem yang berjalan yang kamu harus buat aktif diagramnya sesuai dengan proses yang ada, ya. Ini masih manual. Kalau masih manual itu biasanya digambarkannya begini, ya. Ada aktor-aktornya, ada job desk masing-masingnya, ya. Bisnis proses per job desk masing-masing aktor, ya. Jadi ini yang ada di bab 3. Biasanya kan yang tahu proses bisnis prosesnya kan kalian, ya. Karena kalian yang melakukan penelitian, ya. Nah, nanti biasanya kamu bikin dulu, nanti saya tinggal mengecek perlu diperbaiki, gitu, ya. Jadi kadang-kadang ada proses yang salah, ya, itu yang harus saya betulkan, gitu, ya. Jadi ini sudah ada proses ujungnya lah, ya. Ini sudah selesai, ya. Nah, kemudian biasanya setelah ini dibuat ini, kemudian di bawahnya dikasih prosedur sistem yang berjalannya step by step, gitu, ya. Jadi setiap hari departemen ini meminta barang sebagai bulan, gitu, ya. Barangnya apa aja? Barangnya adalah pendukung proses produksi. Step keduanya petugas departemen mengisi form. Jadi ini nanti saya minta prosedurnya lagi, gitu, ya. Jadi setelah membuat ini, buat prosedurnya, ya. Nanti setelah buat prosedurnya sudah selesai, jadi ini sebagai bahan bahwa di bab 3 itu adalah masih dalam proses yang manual, ya. Nah, kemudian nanti dibutuhkan ini
user requirement, jadi verifikasi. Jadi kamu harus masukkan kira-kira yang nanti harus ada di sistem yang baru itu aktivitasnya apa aja, ya. Jadi masih rutin. Nah kemudian dari sini nanti di bab 4 kamu harus bikin ini lagi, aktiviti diagram lagi, tapi aktiviti diagramnya berbeda dengan yang ini, ya, yang di bab 3. Nah jadi kalau yang di bab 4 jadi yang di bab 4 itu, kalau di bab 4 kan sudah ada sistemnya ya, usulannya sudah ada ya. Nah jadi kalau yang tadi kan antar aktor ya, yang berdasarkan antar aktor. Tapi kalau yang sudah jadi sistem, interaksinya hanya user dengan sistemnya doang, ya, bukan antar aktor. Ya jadi nanti aktiviti diagramnya nanti berubah ya, sebenarnya. Nah ini, nah nanti aktiviti diagramnya yang berubah. Jadi interaksi antara user dengan aplikasinya. Ya. Kalau tadi kan kita menciptakan bisnis prosesnya yang berjalan, gitu ya. Tapi kan kita harus ceritakan step by step bisnis prosesnya seperti apa. Ya, jadi makanya semua dari A sampai Z kita gambarkan di situ. Ya. Tapi kalau di bab 4 itu hanya interaksi antara user dan sistem. Ya, jadi kalau misalkan aktiviti diagramnya login, ya, berarti di login ini, misalkan kamu sebagai usernya, kan pertama kan kamu harus menjalankan aplikasinya dulu kan, ya. Klik aplikasinya, kemudian ketika diklik aplikasinya, sistem akan menampilkan menu login, misalkan ya. Nanti dari sistem ini menampilkan menu login, setelah tampil menu loginnya, maka kita kan harus memasukkan username passwordnya. Jadi yang memasukkan username ini user ya, seperti ini. Ya. Jadi di sini adalah kita harus input, di sini adalah menampilkan. Ya. Jadi setelah memasukkan username password, berarti kamu klik login ya. Kamu pilih login, kemudian nanti sistem akan memvalidasi apakah masukan yang username yang kamu masukkan dan password ini benar atau tidak. Ya nanti akan validasi. Ya. Kemudian dari sini ada dua kondisi ya. Benar atau tidak tuh passwordnya, ya. Kalau tidak, ya berarti dia balik lagi ke sini ya. Kalau berhasil, dia akan masuk ke dashboard atau halaman utamanya, ya. Nah jadi pada bab 4 itu aktiviti dasarnya seperti ini. Jadi bukan nama antar aktor lagi, tapi antar hubungan sistem, karena udah ada sistemnya. Ya. Nah dari sini nah, ya, baik. Ya. Jadi ini untuk login ya. Nah kemudian di yang berikutnya adalah tadi master data ya. Master data ini apa yang kita harus input di awal ya. Nah jadi misalkan di sini karena ada suppliernya, berarti kita mengelola data supplier ya. Jadi kan master data itu kita menginput data-data yang harus diinput di
sistem ya di aplikasinya. Jadi kayak nama suppliernya, nama pelanggannya, nama barangnya, semua diinput semua ke sistem ya, ke aplikasi. Nah, jadi itu harus ada aktivitas diagram mengelola data supplier ya. Nah ini cara penggambarannya seperti ini. Jadi di sini aktornya siapa yang mengelola data supplier ini? Berarti misalkan admin gudang, ya, admin gudang yang mengelola data suppliernya, yang akan menginput data suppliernya. Kan berarti dia admin gudang akan masuk ke sistemnya, kemudian pilih menu supplier, ya. Dari pilih menu supplier, maka nanti sistem akan menampilkan halaman suppliernya, ya. Kemudian dari setelah menampilkan halaman supplier, dia kan akan tambah data supplier, ya. Nah, di sini ada proses yang bisa kita lakukan secara paralel. Ya. Kita bisa tambah data, kita bisa edit data, kita bisa hapus datanya. Ya. Makanya di sini pakai yang namanya POC. Ya. Jadi ada satu masukan menjadi beberapa pilihan aktivitas ya yang bisa dilakukan secara paralel. Ya. Jadi kalau misalkan saya belum tambah data, berarti saya isi data dulu nih. Pilih tambah supplier, kemudian sistem akan menampilkan halaman tambah supplier, kemudian kita menambah data supplier, kita klik data tambah data, kemudian nanti setelah kita tambahkan datanya, kemudian ada dua kondisi, apa mau disimpan atau mau di reset, ya, atau mau di-clear, mau dikali-kali potong, gitu ya. Nah, kalau kita simpan, nanti si sistem akan menampilkan data berhasil disimpan. Ya, nanti dari sini selesai berarti sudah selesai. Ya, nanti kalau misalkan saya udah tambah datanya nih, saya mau edit datanya, berarti saya masuk ke pilih data supplier dulu yang mau diedit yang mana, ya, baru klik edit. Ya, setelah itu si sistem akan menampilkan halaman edit supplier. Ya, nanti kita ubah datanya, kita edit datanya, kemudian kita simpan, ya, simpan nanti selesai, ya. Dan terakhir adalah kalau misalkan kita akan menghapus datanya, ya, kan kita harus pilih datanya dulu, baru kita hapus, ya. Jadi kadang-kadang nih teman-teman main hapus data aja di sini, ya. Saya bilang apa datanya yang kamu hapus semuanya. Kan itu harus kita pilih dulu datanya yang mau dihapus yang mana, baru kita klik hapus, gitu ya. Nah, setelah klik hapus, biasanya sistem kan ada notifikasi, ya. Notifikasi apakah mau dihapus atau tidak, ya. Kalau tidak, atau batal, dia pindah ke dia balik lagi ke halaman depan, misalkan gitu ya. Kalau misalkan oke, ya, mau dihapus, berarti data berhasil dihapus. Sistem akan menampilkan ini. Ya, maka operasi selesai. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan pada mengelola data supplier. Jadi kalau misalkan master datanya ada banyak, kayak data supplier, data pelanggan, data barang, ya, semua kan aktivitas diagramnya sama, kan? Seperti ini ya, tinggal ganti ininya aja, data barang, misalkan. Kemudian nanti sini pilih menu barang, misalkan. Kemudian di sini pilih tambah barang, ya, cuma berubah ini doang. Jadi secara proses sama, ya. Kemudian nanti ada selain apa namanya master data, nanti ada juga misalkan ada transaksi, ya. Ini masih input data, ya. Nah, ini mengelola barang masuk, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada barang masuk, pilih menu barang masuk, misalkan. Kemudian menampilkan halaman barang masuk, kemudian apa yang mau kita lakukan di sini. Apakah mau input data barangnya, mau hapus data barangnya, ini bisa dilakukan di sini. Ya, jadi ini memasukkan data barang yang masuk, gitu ya. Ini barang yang keluar. Kemudian ini adalah kalau ada permintaan barang habis, ya. Jadi kalau ada permintaan barang habis, dia akan
masuk ke menu permintaan barang, itu akan menampilkan, kemudian dia akan input permintaan barangnya di sini. Ya, dia akan input nama barangnya, input kuantitinya, kemudian pilih input satuan barang, input keterangan, baru nanti disimpan. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang laporan, ya. Jadi kalau laporan ini admin gudang akan memilih menu cetak laporan, itu akan menampilkan, kemudian ini kategori, misalkan kategori laporannya apa, ya, laporan barang, misalkan ya, laporan supplier atau yang lainnya, kemudian ini periode tanggalnya, kemudian ini cetak, baru nanti sistem akan menampilkan cetakan, ya. Jadi yang saya bilang untuk membuat aplikasi tidak jauh dari market data, transaksi, laporan, ya. Jadi itu yang harus kita masukkan ke dalam laporan, ya. Nah, jadi ini yang bisa saya jelaskan ya. Jadi di bab 3 itu nanti yang prosesnya secara menurut, ya, bisnis prosesnya semua bisa dikatakan itu. Baru nanti di bab 4 kita jelaskan berdasarkan aplikasi, ya, ini apa aplikasi diagram, ya. Oke, ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Halo, yang di rumah? Bapak, maaf mau tanya. Ya. Itu untuk tugasnya sebenarnya kayak gimana ya, Pak ya? Bentar, ya. Salah ya, saya salah masukin kayaknya. Oke, sebentar. Ini saya edit di sini aja ya. Coba saya cek. Ini keluarnya apa? Bentar ya, saya cek dulu ya. Ya, Pak. Oh iya, ini saya masukin ke sana. Oke, jadi apa namanya? Bentar ya. Tugasnya adalah membuat activity diagram sebenarnya ya. Jadi kalau bisa saya sampaikan, di sini ada apa namanya? Ya, jadi tugas dari pemodelan sistem informasi, jadi nanti saya kasih satu studi kasus ya. Jadi di sini saya masukkan satu studi kasus mengenai penjualan barang, ya, di mana ada aktivitas pemesanan barang, misalkan pembuatan kwitansi dan juga pembuatan laporan. Ya, jadi nanti tugas Anda adalah membuat activity diagram berdasarkan studi kasus ini. Ya. Jadi seperti ini pesanan barang, jadi setiap kali bagian penjualan akan menjual barang, dia selalu menerima surat pesanan dari pelanggan. Ya, itu proses. Kemudian berdasarkan surat pesanan tersebut,
bagian penjualan kemudian mencatat dan merekamnya ke dalam arsip surat pesanan, ya. Kemudian berdasarkan arsip surat pesanan tersebut, bagian penjualan membuat faktur dan surat jalan yang dikirimkan kepada pelanggan, ya, sebagai bukti bahwa barang yang dipesan sudah terrealisasi dan rangkapnya disimpan sebagai arsip faktur dan arsip surat jalan. Ya, nah jadi tugas Anda adalah membuat arsip dagang berdasarkan proses-proses yang ada pada studi kasus ini. Ya, jelas yang di rumah? Jadi ini udah saya upload lagi ke ini, tadi saya salah upload. Jadi di sini sudah dimasukkan ya ininya ya, tugas 1. Ya jelas yang di rumah? Yang tadi yang menanya? Oke Pak, jelas Pak. Oke. Yang di sini ada yang nanya? Enggak? Jelas? Oke. Alhamdulillah kalau jelas. Oke, yang di rumah ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Jadi minggu depan online berarti ya? Jadi online ya, ya yang offline nanti yang offline ada nilai tambah karena sudah datang ya. Jadi sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan jadwal kan hari ini offline ya. Jadi yang offline ini kan ada datanya di sini ya. Nanti saya apa nilainya beda, artinya ada effort untuk datang ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada ya, sudah jelas ya semuanya ya. Oke, saya karena sudah 9:30 ya, jadi saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya. Yang di rumah juga terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.